Di time zone itu, anak saya yang nomor 1 waktu itu masih kecil, suka sekali mainan yang memukul kepala buaya itu. Jadi saya sambil bimbing anak saya itu, dia main, dia pukul, kepala buaya muncul, dia pukul, kepala buaya muncul, dia pukul. Nah karena dia masih kecil, kalah cepat dengan kepala buaya muncul, bapaknya berperan. Anaknya memukul pakai pukulan, bapaknya pakai tangannya gini. Saya bantu begini. Anaknya senang, bapaknya ikut senang. Dan gak rugi bayarnya ya kan. Saudaraku sama. Ketika kenangan-kenangan masa lalu, kenangan negatif, kenangan yang gak enak muncul. Jangan dibiarkan, kalau enggak dia akan mulai membawa perasaan kita, lalu respon kita jadi negatif. Apa yang harus kita lakukan? Pukul kepala buaya tersebut. Cara memukulnya bagaimana? Nah, cara memukulnya saya akan tunjukkan kepada saudara. Ketika dia muncul, kenapa saudaraku? Begini cara kerjanya. Amsal 23 ayat 7a berkata begini, for as a man. Enggak usah dulu Pak, nanti saya kasih itu. For as, Amsal 23 ayat 7a, for as a man thinketh in his heart, so is he. Jadi Alkitab bilang pikiran itu ada 2 jenis. Pikiran di kepala dan pikiran di hati. Karena Alkitab bilang gini, sebab seperti yang orang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya lebih tepat gini, for as a man thinketh di sini. In his heart, berarti ada di sini. Jadi ada pikiran di kepala, ada pikiran di hati. Pikiran di kepala bahasa ilmiahnya katakan conscious mind, alam sadar. Pikiran di hati bahasa ilmiah katakan subconscious mind, alam bawah sadar. Nah, segala sesuatu yang kita amati lewat indera kita dengar, kita rasa, kita kecap, itu masuk di yang disebut conscious mind, alam sadar, pikiran kepala. Tapi kalau kita ulang-ulang terus, kita dengar, kita lihat, kita rasa, kita kecap, terdownloadlah dia dari pikiran kepala, turun ke pikiran hati, masuk ke subconscious mind. Saudara, kalau sudah masuk di subconscious mind ini, sulit untuk dilupakan. Makanya perlu kita mengerti bagaimana kalau ini muncul dari dalam, waduh saudara, ini bahaya. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh aja. Beberapa kita pasti pernah melihat peristiwa itu di televisi. Sampai akhirnya dari kepala turun ke hati sini. Saya kasih contoh ya. Bapak Ibu tolong cuma menyebutkan inisial namanya saja. Tanpa harus menyebutkan namanya. Saya sedang melakukan proses uploading. Mengupload semua isi apa yang ada di subconscious mind saudara, alam bawah sadar saudara. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Dulu sekali ada seorang wanita politikus sebelum COVID. Dia ngaku dia dipukuli orang. Ternyata dia oplas. Siapa dia? RS, betul. Saudara bisa tahu itu kenapa? Berulang-ulang di televisi ditayangkan. Saudaraku dikasih Tuhan. Itulah daya kerja. Makanya Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6. Tuhan memperingatkan pada orang Israel untuk mendidik anak-anak supaya diajak membaca, merenungkan firman. Suruh memperkatakan, membicarakan. Waktu kapan? Ketika kamu berjalan, ketika kamu makan, ketika kamu berbaring. Kenapa? Repetition is powerful. Pengulangan itu luar biasa. Makanya Tuhan bilang sama Musa, kamu jangan khawatir, sama Joshua, jangan khawatir kamu memimpin bangsa besar. Jangan khawatir, sampai akhirnya Tuhan bilang gini, Yosua 1 ayat 8. Janganlah hendaknya kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu kapan? Siang malam. Kenapa renungkanlah? Itulah proses downloading dari pikiran di kepala masuk di pikiran dalam hati. Supaya perjalananmu berhasil, beruntung. Ya, saudaraku, dan kamu bertindak hati-hati. Jadi jelas kita perlu sekali merenovasi pikiran kita. Supaya pikiran kita yang rusak yang lama itu diganti dengan yang baru. Diganti dengan apa? Dengan pengulangan
firman Tuhan dengan jalan merenungkan firman Tuhan siang